Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas tentang sebuah metode yang namanya Spec Driven Development. Nah, Spec Driven Development ini adalah sebuah metode yang bisa teman-teman manfaatkan ketika vibe coding ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau jelaskan dulu sedikit terkait Spec Driven Development. Jadi ketika sebelumnya teman-teman membuat sebuah aplikasi dengan vibe coding, teman-teman biasanya kan akan menuliskan sebuah prompt, kemudian teman-teman jelaskan di situ ya, mau fiturnya seperti apa, kemudian mau dia dibuat gimana flow-nya dan lain-lain. Setelah itu si AI-nya akan menganalisa project-nya, menganalisa kebutuhannya, kemudian membuat sebuah plan. Setelah itu kalau misalkan plan-nya diterima, maka dia akan mulai melakukan coding ya, atau menulis kodenya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan spec driven development, nah, teman-teman perlu mendefinisikan dengan jelas ya spesifikasinya seperti apa, kemudian desain implementasinya seperti apa, dan juga tas-tas yang harus dikerjakan itu apa aja secara berurutan dan jelas ya teman-teman. Nah, bedanya ketika teman-teman menggunakan spec driven development, itu si AI-nya akan punya konteks yang lebih jelas terkait dengan keinginan yang teman-teman miliki kayak gitu. Jadi AI-nya akan lebih mengerti lah istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk spec driven development ini saya mau memperkenalkan sebuah IDE ya, atau Integrated Development Environment yang namanya Kiro teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek aja websitenya di kiro.dev. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk slogannya dia adalah Agentic AI Development from Prototype to Production. Kemudian di sini Kiro help you do your best work by bringing structure to AI coding with spec driven development. Jadi si Kiro ini sudah mendukung penuh ya untuk spec driven development. Nah, teman-teman bisa download aja ya karena ini gratis, dan juga saat ini tuh lagi ada promo teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar dengan menggunakan social login ya, atau biasanya menggunakan Google kayak gitu, teman-teman akan mendapatkan 500 bonus kredit yang bisa dipakai selama 30 hari. Nah, ini tuh banyak banget ya teman-teman. Saya sudah coba menggunakannya dan bisa digunakan untuk membuat sebuah prototipe yang cukup kompleks. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak dapat ini, teman-teman juga akan tetap mendapatkan gratis 50 kredit per bulan ya. Jadi teman-teman bisa langsung download aja ya, mumpung bonusnya masih ada, karena saya juga nggak tahu ini bonusnya sampai kapan. Tapi mumpung masih ada, bisa teman-teman download sekarang juga gitu sih. Oke, kita balik ke spec driven development ya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan gimana sih cara penggunaan spec driven development, khususnya menggunakan Kiro IDE ya. Nanti untuk menambahkan sebuah fitur ke dalam aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Ini adalah aplikasi note taking sederhana menggunakan Next.js dan juga Tailwind. Untuk fitur-fiturnya sekarang ini sudah bisa ya bikin note, kemudian ada dashboard dan juga list note, ada detail seperti ini. Nah, sekarang saya mau membuat sebuah fitur trash menggunakan spec driven development ya. Nah, di sini kan kita nggak punya nih fitur trash, adanya cuma archive, favorites, kemudian all notes dan dashboard. Nanti saya maunya ketika saya buka notes-nya, itu di sini ada menu ya, kemudian ada pilihan untuk move notes ini ke dalam trash. Kemudian nanti di dalam menu trash-nya saya mau ada list notes-nya, kemudian ada pilihan untuk mengembalikan si notes itu biar kembali ke all notes lagi. Oke, kebutuhannya cukup sederhana ya teman-teman dan juga clear. Jadi cuma itu aja gitu ya. Kita akan coba mulai. Pertama kita akan buka dulu Kiro-nya. Oke, di sini saya sudah buka project-nya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Kiro, itu teman-teman punya pilihan ya, ada dua ya. Yang pertama vibe dan yang kedua itu spec. Kalau teman-teman memilih vibe, di sini metodenya adalah chat first kemudian nge-build. Jadi teman-teman bisa diskusi sambil iterasi memperbaiki produknya, sambil juga si AI-nya ngoding kayak gitu. Sedangkan ketika teman-teman menggunakan ini spec ya, di sini metodenya adalah plan first kemudian nge-build. Jadi dia akan membuat requirement, kemudian desain dan juga membuat sebuah task ya. Sorry, maksudnya beberapa task kayak gitu sebelum
melakukan coding. Nah, ini yang akan kita gunakan ya teman-teman. Oke, karena sekarang saya sudah pilih spek ya, kemudian saya mau masukkan prompt-nya dulu nih teman-teman. Oke, di sini saya sudah punya prompt sederhana ya. Jadi saya nggak mau nulisnya terlalu kompleks karena nanti akan bisa di-refine ketika si AI-nya membuat spesifikasi. Ini saya coba update dulu. Saya mau warnanya merah ya. Oke, sekarang saya sudah pilih modelnya itu Cloud Sonnet 4.5 ya. Ini teman-teman bisa pilih model apa aja, kalau saya lebih suka Cloud Sonnet ya. Jadi saya coba kirim. Nah, sekarang teman-teman akan lihat ya, di sini dia akan melakukan analisa dan juga membuat spesifikasi. Kita tunggu aja ya teman-teman karena ini agak lama sih. Oke, sekarang si Kironya udah membuat sebuah requirement ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa baca. Nah, pertama dia ada introduction, dia menjelaskan fitur apa sih yang mau dijelaskan di dalam file ini. Kemudian ada glossary yang isinya ya istilah-istilah yang nanti dipakai di notes-notes berikutnya. Berikutnya ada juga requirement. Di sini beberapa requirement ya. Yang pertama database schema extension, kemudian di dalam requirement-nya ada acceptance kriteria. Kemudian ada requirement 2, berikutnya ada juga acceptance kriterianya. Ada requirement 3 dan seterusnya ya teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman baca dia akan sangat detail sekali ya untuk mendefinisikan si requirement-nya. Oke, di sini anggap aja saya mau ada perubahan sedikit ya. Misalkan saya mau si trash-nya itu ada menu bisa centang seperti itu. Jadi saya coba kasih tahu ya si AI-nya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, dia akan memperbaiki ya atau menambahkan si requirement-nya. Kita tunggu lagi ya teman-teman. Oke, jadi sekarang si Kironya udah mengupdate requirement-nya ya sesuai sama yang saya minta. Nah, dia sudah punya fitur bulk restore functionality. Kemudian kan dia nanya nih, apakah requirement-nya sudah oke gitu, apa kita bisa pindah ke desain. Nah, misalkan nih teman-teman udah cek, udah baca semuanya dan sudah sesuai dengan kebutuhan, teman-teman bisa pindah ke sesi desainnya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja move to design phase. Sekarang saya coba klik ya. Oke, kita tunggu lagi ya teman-teman karena ini dia akan mengerjakan desainnya. Oke, teman-teman, sekarang desainnya sudah selesai dibuat ya. Teman-teman bisa cek di sini akan punya sebuah sebuah file namanya design.md. Kemudian kalau misalkan kita baca ya di sini banyak banget nih. Dia arsitekturnya dijelaskan, high levelnya ada front end layer, kemudian sidebar, trash page, kemudian notes editor, API layer, database layer, sampai ke data flow-nya ya, dia juga dijelaskan ya secara detail. Kemudian ada contoh-contoh implementasinya di sini. Nah, ini teman-teman bisa cek ya satu persatu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan sudah sesuai, teman-teman bisa langsung pindah ke implementation plan. Tapi kalau belum sesuai, teman-teman bisa juga nanti minta perubahan seperti yang dilakukan sebelumnya ya tadi di fase requirement. Tapi di sini saya anggap ini udah sesuai sama apa yang saya butuhkan ya. Jadi saya coba langsung aja pindah ke implementation plan. Jadi saya klik move to implementation plan. Oke, sekarang kita tunggu lagi ya teman-teman karena dia akan membuat satu file lagi namanya task. Oke, di sini ada pertanyaan ya teman-teman. Jadi dia kan sudah bikin sebuah file task ya, tapi di sini ada yang optional, ada juga yang required. Nah, di sini dia nanya nih, apakah yang optional mau di keep jadi optional atau dibuat jadi required. Sekarang karena kita ceritanya mau bikin MVP ya, kita coba pilih yang keep optional task aja biar lebih cepat. Nah, kita coba pilih ini. Oke, sekarang kita tunggu lagi nih teman-teman. Oke, sekarang semua tasknya sudah didefinisikan ya sama Kiro. Nah, di sini kita punya beberapa task, ada database schema extension dan migration.
Kemudian ada implement soft delete. Kemudian ada juga single node restore API endpoint. Ada implement bulk restore API endpoint dan lain-lain. Selain itu ada juga task yang opsional ya teman-teman. Ini sebagai tambahan aja, tapi biasanya saya biarkan dia opsional dan nggak dikerjakan. Seperti itu. Nah ini teman-teman bisa cek lagi nih dari awal sampai akhir apakah task-tasknya sudah tercover semuanya. Kalau misalkan belum, kita bisa mention lagi di chatnya ya buat nambahin. Tapi kalau misalkan sudah, teman-teman bisa langsung pindah ke implementasi. Nah, untuk pindah ke implementasi di sini teman-teman tinggal run all task aja atau teman-teman bisa juga menjalankan tasknya satu persatu. Nah, sekarang saya anggap semua tasknya ini sudah sesuai ya sama yang saya butuhkan. Jadi saya mau jalankan aja semua tasknya. Nah, kita coba klik run all task. Dan ini adalah proses yang cukup lama ya dari beberapa proses yang tadi karena ini implementasi. Jadi kita akan tunggu dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah sekian lama menunggu ya, ini tadi saya tunggu mungkin ada sekitar 40 menitan ya. Dan banyak banget task yang dikerjakan dari nomor 1 sampai 17 dan itu juga ada beberapa yang di skip ya, contohnya kayak gini yang opsional. Nah ini sekarang implementasinya sudah selesai, mari kita coba ya. Sekarang saya mau buka dulu aplikasinya. Oke, di sini saya coba refresh deh. Nah, sekarang kita sudah punya ini ya, menu trash di sini. Kalau saya klik, nah ini nggak ada datanya ya, karena memang belum kita hapus salah satu node-nya. Kita coba buka node untitled ini. Nah, sekarang kita sudah punya menu di sini. Terus ada pilihan move to trash. Mari kita coba move to trash. Oke, dia sudah move to trash dan dia kembali ke halaman listnya ya. Sekarang saya mau coba move to trash lagi satu deh. Oke, mungkin satu lagi. Saya coba move to trash juga. Oke, sekarang sisa satu ya nodesnya. Kita coba pergi ke trash. Nah, di sini sudah ada 3 nodes yang ada di dalam trash ya. Saya coba restore dulu satu deh. Ini yang judulnya table. Nah, kita restore. Oke, dia berhasil ya. Kita coba cek dulu. Nah, sekarang tabel sudah ada di menu all nodes. Kemudian saya balik lagi, saya coba pakai yang pilihan kayak gini. Nah, ini saya coba restore selected dan sudah. Sekarang kita coba cek lagi di all nodes dan semuanya sudah kembali. Oke, teman-teman semuanya, jadi itu ya tadi demonstrasi spec driven development menggunakan Kiro IDE. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi ya, ada file design, kemudian requirement, kemudian task. Nah, ini 3 file utamanya ya. Kemudian ada beberapa file tambahan yang dibuat sama si AI-nya selama mengerjakan tadi. Jadi dengan spec driven development sini kita bisa lihat ya bahwa implementasinya lebih jelas, kemudian minim kesalahan kayak gitu karena dia sudah menjelaskan di awal ya kita tuh maunya seperti apa dan juga apa aja sih yang harus di provide di fitur ini. Kita nggak ada error sama sekali ya bahkan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngoding aplikasi dengan AI, bisa teman-teman cobain Kiro IDE, mumpung dapat bonus 500 kredit ya. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan IDE yang mudah untuk digunakan ya. Membuat spec driven development. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.